Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Arista Milenia, NPM 2464621. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan penelitian perlintasan sebidang di lokasi jalan perlintasan atau JPL 1C kilometer 00+764 di Jalan Dorang nomor 49, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Farida Yudaningrum, STMT. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, untuk latar belakang sendiri, perlintasan sebidang rel kereta api merupakan bagian dari infrastruktur transportasi yang menghubungkan antara jalur rel kereta api dengan jalan raya atau jalan lainnya, sering digunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor maupun pejalan kaki. Perlintasan ini adalah titik temu dari perlintasan dua moda transportasi yang berbeda, yaitu antara kereta api dengan kendaraan bermotor di jalan raya. Meskipun perlintasan sebidang ini memberikan kemudahan dan aksesibilitas bagi penggunaannya, keberadaan perlintasan sebidang ini seringkali menjadi titik rawan kecelakaan. Nah, adapun tujuan dari disusunnya makalah penelitian ini yaitu untuk menganalisis perlintasan sebidang perkeretaapian di Indonesia, terutama yang berada di JPL kilometer 00+761C di Jalan Dorang nomor 49, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi perlintasan sebidang yang berada di JPL 1C kilometer 00+764 di Jalan Dorang nomor 49, Kecamatan Semarang Utara. Kemudian yang kedua yaitu apa saja rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil analisis perlintasan sebidang yang berada di JPL 1C kilometer 764 di Jalan Dorang nomor 49, Kecamatan Semarang Utara. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Di sini kami membatasi 2 poin. Yang pertama, penelitian ini hanya membahas mengenai kondisi JPL 1C kilometer 00+764 yang berada di Jalan Dorang, Kecamatan Semarang Utara. Kemudian yang kedua yaitu fokus utamanya yaitu melakukan survei terhadap kondisi existing perlintasan JPL 1C kilometer 00+764. Apakah keselamatannya itu dan kesesuaiannya terhadap perlintasan sebidang yang ada. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, ada 3. Yang pertama yaitu menyajikan kondisi existing, kemudian yang kedua menilai efektivitas dan sistem pengamanan keselamatan yang diterapkan di JPL 1C kilometer 00+764, kemudian dan yang ketiga yaitu menyusun hasil survei dan merekomendasikan untuk meningkatkan keselamatan perlintasan sebidang yang ada. Selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan. Nah, yang pertama yaitu lokasi survei, seperti yang ada di layar bahwa kurang lebih lokasi ini berada di Semarang Utara dengan gambar sebagai berikut. Kebetulan ini kami melakukan penelitian secara langsung dan foto yang kami ambil yaitu foto langsung dari lokasi tersebut. Nah, kemudian ini adalah form hasil isian daripada yang survei kami lakukan. Di sini ada 2 lembar dan kita isi mulai dari atas, mulai dari nama kelompok, mata kuliah, tugas, kemudian ada lokasi. Kami isikan lokasi sesuai dengan lokasi penelitian kami yaitu di JPL 1C kilometer 00+764 di Jalan Dorang nomor 49 Semarang Utara. Kemudian kami melakukan survei pada tanggal 3 April 2025. Kemudian di sini ada beberapa pokok pembahasan yaitu mulai dari metodologi, kemudian ada analisis data dan pembahasan rambu-rambu, data geometrik, karakteristik jalan rel, kemudian permasalahan lalu lintas, identifikasi hazard, hingga rekomendasi. Untuk letak geografis sendiri itu berada di Jalan Dorang, kemudian perbatasannya itu kalau
ke arah selatan dia itu ke arah Jalan Imam Bonjol, kalau ke arah timur dia ke Stasiun Tawang, kemudian kalau ke barat itu ke arah Poncol atau utara Poncol. Kemudian tikungan vertikalnya datar, tikungan horizontalnya ada lengkung pada jalan ini. Kemudian untuk beberapa rambu peringatan seperti yang ada di layar, ada beberapa yang tidak ada dan juga ada yang ada, seperti rambu stop ini ada, kemudian rambu berbelok tidak ada, kemudian rambu-rambu peringatan lainnya juga tidak ada, namun dominannya tidak ada. Kemudian untuk karakteristik jalan rel sendiri, itu merupakan jalan rel double dengan tipe rel yaitu R54. Nah, kemudian data geometriknya itu dengan lebarnya jalan itu kurang lebih 7,776. Di jalannya itu menggunakan aspal dan rel menggunakan baja. Kemudian untuk permasalahan lalu lintas sendiri, yang pertama terkait kecepatan tidak terlalu padat dikarenakan jalan lokal, kemudian kecepatannya yaitu rata-rata kurang lebih 30 km, kemudian kapasitasnya lebar jalan yaitu sekitar 7,776 dengan jalur 2, kemudian keamanannya cukup aman atau relatif aman. Kemudian hazardnya ada 3 poin. Yang pertama, beberapa rambu-rambu belum lengkap. Kemudian yang kedua, beberapa titik itu ada aspal yang sedikit berlubang. Kemudian beberapa rel itu terlihat aus. Kemudian untuk rekomendasi, yang pertama yaitu supaya melengkapi rambu-rambu sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, melakukan perbaikan aspal. Dan yang ketiga yaitu melakukan perbaikan baja rel yang sudah aus atau berkarat. Kemudian form isian dari hasil survei detailnya kurang lebih seperti ini. Oke, setelah kita zoom hampir sama dengan yang kami jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian ada dokumentasi lokasi kurang lebih seperti berikut. Kami betul-betul melakukan penelitian di lokasi tersebut. Kemudian di sini juga ada dokumentasi lokasi yang berada di gardu CPL, ada genta atau isyarat, daftar semboyan, petugas yang berwenang, P3K box, APAR, daftar dinas petugas, visi misi PT KAI, kemudian daftar manajemen KAI, dan ada struktur organisasinya. Kemudian untuk kesimpulan yang pertama yaitu kondisi lalu lintas di lokasi relatif tidak padat dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam dengan jalan lebar 7,736 meter untuk 2 jalur. Secara umum kondisi jalan rel dan fasilitas cukup memadai, namun beberapa kekurangan seperti rambu-rambu yang kurang lengkap, permukaan aspal yang berlubang, dan keausan pada baja rel. Kemudian yang ketiga, fasilitas perlengkapan jalan seperti marka, lampu isyarat sebagian besar tidak ada sehingga berpotensi mengurangi tingkat keselamatan pengguna jalan. Kemudian yang keempat, jalur rel menggunakan tipe rel R54 dengan bantalan penambat eklip dan sambungan continuous wheel rail yang mendukung kestabilan jalur rel. Kemudian saran dan rekomendasi, yang pertama melengkapi rambu-rambu lalu lintas, kemudian yang kedua melakukan perbaikan permukaan jalan, yang ketiga melakukan perawatan rutin pada rel, terutama baja-baja rel yang sudah mengalami keausan atau karat, kemudian yang keempat melengkapi fasilitas keselamatan seperti marka jalan, pita penggadu, lampu isyarat, kemudian beberapa rambu-rambu lainnya. Kemudian yang kelima yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait keselamatan berlalu lintas di perlintasan sebidang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.